Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faisal Sarisya dan teman-teman saya ada. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih sama saya Holinisa. Perkenalkan nama saya Zulfan. Perkenalkan nama saya Mary Panggabean. Perkenalin, nama saya Ramadan Agung Sasanadi. Pergerakan grafik kasus COVID-19 Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan sumber JHU CSSI COVID-19 Indonesia menyebutkan per tanggal 18 Desember 2020 terdapat 6.689 kasus. Hal ini tentunya mempengaruhi pembelian komoditas pertanian yang ada di pasar tradisional. Lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pedagang sayuran terhadap adanya COVID-19 ini? Ya, baik-baik saja Mas, sehat. Bu Rumina. Jualan bawang putih, bombay, tumbar, dan segala macam kebutuhan sehari-hari Mas. Ya, yang turun Mas, soalnya ada COVID ini kan tidak ada syukuran, tidak ada mantu. Banyak Mas, soalnya tidak ada yang membeli, pembeliannya udah kurang itu, tidak ada yang belanja. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga COVID-nya lekas, tidak ada, sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi narasumber bernama Ibu Yati untuk mengetahui bagaimana informasi pasar di era new normal. Dampaknya itu ya, semuanya mahal, terus kan banyak pegawai yang dikeluarkan, jadi banyak yang jualan, jadi banyak saingan, banyak pesaing. Harga sendiri, misalkan kayak harga cabai, harga bahan pokok itu bagaimana ya kondisinya saat pandemi? Telur biasanya itu harganya 6.000 seperempat, sekarang jadi 8.000. Kalau pengecer loh ya. Ibu Yati juga memaparkan kenaikan harga cabai mulai dirasakan dari bulan Oktober. Harga cabai sempat mengalami fluktuatif dari bulan Maret hingga awal Oktober. Dan kondisi harga cabai saat ini belum juga stabil, melainkan naik dengan drastis. Ini jualan apa aja Mas ini Mas? Ini jualan sayur-sayur Mas. Sayur kebutuhan rumah tangga. Ada bumbu-bumbu juga ya Mas? Ya, ada bumbu, ada buahnya juga. Buahnya juga. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Andi. Mas Andi dari Gresik. Gresik. Oh iya. Mas, saya boleh nggak ini ada ngajuin pertanyaan terkait pemasaran hasil pertanian di saat kondisi pandemi seperti ini Mas? Iya boleh, silakan. Menurut Mas sendiri ini ada nggak penurunan pembeli dari sebelum pandemi dan saat pandemi seperti ini Mas? Oh iya Mas, rasa jauh karena kan kalau pandemi ini ada pembatasan sosial. Oh iya. Biasanya belanja, misal belanja 3 itu dikurangi menjadi 2 gitu kan, berkurang. Jadi itu juga ya Mas, pengaruh kan ada PHK, gaji dipotong. Jadi orang-orang itu membatasi pembelanjaan mereka ya Mas. Ini menurut Mas sendiri ada gak perubahan harga pada sayuran saat sebelum pandemi dan saat pandemi seperti ini Mas? Oh iya, ada Mas, jauh kan. Ini termasuk kan sekarang mau hari Natal gitu ya, kan harganya juga naik. Harga cabai gitu sekarang bisa 50.000. Oh, harga sebelumnya biasanya 18.000, 20, sekarang melonjak jauh. Jadi momen-momen hari besar ini itu
harga itu semakin naik ya Mas ya? Iya, harga semakin naik. Kan habis Natal terus tahun baru kan biasanya ada keluarga-keluarga ngumpul-ngumpul, ada itu. Makanya harga sama kayak menurut Mas ini ya, apa saja kendala yang dirasakan saat sebelum pandemi dan saat pandemi mengenai penjualan sayuran ini Mas? Ya kan biasanya gitu Mas. Biasanya misal bawa 10 gitu. Sekarang bawa 10 nggak habis Mas. Masih banyak. Makanya agak kurangin dikit belanjanya terus supaya habis. Terus kan penghasilannya juga menurun dari sebelumnya. Jadi ini pengaruh gaji juga berpengaruh ya Mas ya? Jelas Mas. Kan bawanya kan bawa sedikit, gak banyak seperti dulu. Takutnya nanti nggak kejual gitu ya Mas ya? Iya. Bagaimana Mas menyikapi hal tersebut tentang kendala tadi? Ya kan gimana lagi kan supaya bisa normal kembali. Saya serahkan kepada pemerintah aja. Mas ini jadi berharap ini keadaannya semoga normal kembali seperti dulu lagi ya. Agar penjualannya sesuai dengan target ya Mas. Ya. Menurut Mas ini bagaimana perubahan harga komoditas pertanian ini seperti sayuran, buah-buahan ini kedepannya Mas? Apakah bisa naik ataupun malah turun? Oh, kalau habis ini kan biasanya kalau habis naik gini biasanya turun, tapi turunnya niku agak landai, gak langsung anjlok. Oh, gitu. Jadi perlahan ya Mas ya, ada tahap itu ya Mas ya. Baik Mas, Pun terima kasih ya Mas. Ya, sama. Permintaan bahan pokok itu di masa pandemi itu berkurang atau bagaimana? Ya berkurang lah. Berkurang. Kalau jumlah pembelinya ada yang berkurang nggak nanti? Iya berkurang lah. Berkurang ya. Apalagi kan jaga jarak di rumah, jadi otomatis satu orang yang aja titip sedikit-sedikit lah. Iya banyak menitip. Kalau produksinya ada yang berkurang nggak nanti? Saya kayak petaninya mengasah Manantulang itu berkurang nggak jumlah produksinya? Berkurang juga. Berkurang juga. Karena modal kurang, tanamnya sedikit. Jadi nggak laku, apa menipis dia kan dia nggak laku, dikurangi orang itu nanam. Nanti nggak laku jadi busuk. Di antara masa pandemi sama masa sekarang berarti beda jauh ya Tulang? Beda jauh lah. Pembeli kurang. Iya, mau ditanam banyak nggak ada. Mau beli mahal duit nggak ada. Kayak cabai mahal kan, belinya sedikit. Inilah cabainya beli sedikit. Karena kurang duit nggak ada. Orang beli cabai aturannya 10 seperempat, belinya jadi seperempat 5.000 lah sama aku gitu. Kan otomatis berkurang kan, drastis kan, 0,5% berkurang. Kasih Tulang. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Faisal Rizya. Saya mau nanya beberapa hal. Yang pertama yaitu apakah ada perubahan harga di komoditas yang Bapak jual baik sebelum adanya COVID sampai setelah adanya COVID ini Pak? Kalau masalah perubahan itu dampaknya banyak. Dalam masalah penghasilan juga sebenarnya. Kalau penghasilan sebelum ada COVID itu ya penghasilan diumpamakan 40%. Setelah COVID perkiraan hampir 50%-an. Itu yang jadi penurunan itu komoditas apa aja Pak? Semuanya. Sampai semuanya Pak, ya? Langsung semuanya. Pertanyaan kedua Pak, tahu apa yang bakal Bapak lakuin dengan adanya COVID ini kan pasti banyaknya komoditasnya pasti masih berlimpah. Itu apa yang Bapak lakukan? Ya terpaksa kita jual keesokan harinya. Kalau udah busuk ya cari uang. Oh ya. Jadi nanggung rugi ya Pak ya? Rugi pasti. Cukup dulu Pak pertanyaannya. Makasih banyak Pak udah mau diwawancara. Berikut ini merupakan pembahasan terkait video dengan teori yang ada. Pada identifikasi persoalan yang terjadi di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, yaitu munculnya pesaing baru. Banyak pegawai terdampak COVID-19 mulai beralih ke sektor perdagangan, sehingga para pedagang harus menghadapi persaingan yang ketat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno tahun 2010, bahwa para pedagang di Mojokerto telah menghadapi pasar persaingan sempurna.
di mana karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu produk yang dijual homogen, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Serta pelaku pasar persaingan sempurna bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Jumlah pembeli di Pasar Kudus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena perubahan pendapatan pada konsumen, di mana pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat mengalami pemutusan kontrak kerja. Elastisitas pendapatan akan berubah pada tingkat pendapatan yang berbeda. Perubahan ini bisa positif ataupun negatif. Ketika pendapatan naik, permintaan untuk pangan seperti daging sapi, ayam, kerang, buah segar akan meningkat. Akan tetapi, pada permintaan untuk pangan lain seperti gula, kentang, dan telur akan menurun. Elastisitas permintaan produk pertanian lebih elastis di tingkat eceran atau retail daripada tingkat petani. Apabila permintaan sayur di tingkat pedagang eceran inelastis, maka permintaan tingkat grosir semakin inelastis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap penjualan produk pertanian, seperti turunnya daya beli masyarakat, munculnya pesaing baru, turunnya produksi petani, turunnya jumlah pembeli, dan turunnya harga produk pertanian. Daya beli dan jumlah pembeli yang menurun disebabkan oleh penurunan pendapatan konsumen. Selain itu, penjualan komoditas pertanian juga dihadapi pada pasar persaingan sempurna. Nah, itu dia tadi merupakan ulasan kelompok kami mengenai dampak COVID-19 dengan jumlah pembelian komoditas pertanian di pasar tradisional yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya kami mengharapkan kondisi sekarang itu akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan agar pendapatan para pedagang sayuran dan petani dapat meningkat kembali. Semoga kita dapat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya saya berpesan kepada teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa jaga kesehatan terus. Dadah.